Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia, NIM 1737011, program studi teknik informatika. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang database dari aplikasi toko komputer berbasis web. Di sini saya menggunakan nama database-nya yaitu database Allshop. Kemudian saya mempunyai beberapa tabel. Yang pertama tabel admin, kategori, ongkir, pelanggan, pembayaran, pembelian produk, dan produk foto. Pertama, di tabel admin, di sini berfungsi untuk menampung seluruh data-data admin. Yang kedua yaitu ada tabel kategori yang berisi ID kategori dan nama kategori yang berfungsi untuk menampung seluruh data kategori. Kemudian di sini ada tabel ongkir yang berisi tentang ID ongkir, nama kota, dan tarif. Kemudian ada pelanggan, di sini berisi tentang ID pelanggan, email pelanggan, password pelanggan, nama pelanggan, telepon pelanggan, dan alamat pelanggan. Yang berfungsi untuk menampung seluruh data-data pelanggan yang sudah melakukan pendaftaran. Kemudian di sini ada tabel pembayaran yang berisi ID pembayaran, ID pembelian, nama bank, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, dan bukti foto pembayaran. Di sini berfungsi untuk menampung seluruh data pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian ada tabel pembelian. Di tabel pembelian ini ada ID pembelian, ID pelanggan, tanggal pembelian, total pembelian, alamat pengiriman, status pembelian, resi pengiriman, total berat. Kemudian ada data provinsi, data distrik atau data kabupaten, tipe, kode pos, ekspedisi yang dipilih, kemudian paket yang digunakan, ongkos kirim, dan estimasi. Kemudian ada tabel pembelian produk yang berisi ID pembelian produk, ID pembelian, ID produk, jumlah, nama, harga, berat, subberat, dan subharga. Kemudian ada tabel produk. Di tabel produk ini berfungsi untuk menampung seluruh data-data produk yang telah diinputkan oleh admin, yang berisi ID produk, ID kategori, nama produk, harga produk, berat produk, foto produk, deskripsi, dan stok produk. Kemudian ada produk foto yang berfungsi untuk menampung seluruh data-data foto yang telah diinputkan. Nah, itu tadi semua tabel yang ada di database Allshop yang digunakan di aplikasi toko komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan program atau coding yang ada pada aplikasi toko komputer. Di sini saya akan menjelaskan dari halaman admin terlebih dahulu, yaitu di halaman admin ada data produk. Di data produk ini admin bisa menginputkan data produk. Nah, kita cek terlebih dahulu coding dari produk, yaitu di halaman admin. Di folder admin kita cek produk. Nah, di sini saya menggunakan tabel yang berisi nomor, kategori, nama, harga, berat, foto, stok, dan aksi. Kemudian untuk coding PHP-nya yaitu query mengambil seluruh data dari tabel produk kemudian dijoinkan di tabel kategori. Nah, selanjutnya di sini ada tombol yaitu untuk menambahkan data. Selanjutnya jika kita ingin menambahkan data, kita klik tombol tambah data. Nah, kita cek URL-nya yaitu di halaman tambah produk. Nah, kita cek di codingnya yaitu di tambah produk.php. Di sini di tambah produk kita terlebih dahulu mengambil data kategori dari tabel kategori, yaitu semua data yang ada di tabel kategori. Kemudian
Di sini saya menggunakan form group, yaitu yang berisi kategori, nama, harga, berat, deskripsi, foto, stok. Kemudian di dalam data produk juga ada tombol hapus, ubah, dan detail. Nah, selanjutnya di data kategori kita cek di URL-nya, yaitu kategori, kita cek codingnya, yaitu kategori .php. Nah, ini merupakan coding dari kategori .php. Di sini sudah saya includekan dengan database, yaitu database di folder koneksi.php, di file koneksi.php. Nah, di sini saya juga menggunakan tabel yang berisi nomor, kategori, dan aksi dengan coding PHP, yaitu mengambil seluruh data dari tabel kategori. Selanjutnya, di sini kita bisa menambahkan kategori. Klik tambah kategori, kemudian kita cek URL-nya, yaitu tambah kategori. Kita cek codingnya di tambah kategori .php. Nah, ini merupakan coding untuk menambahkan kategori. Jika ingin menambahkan kategori, maka codingnya yaitu insert into ke tabel kategori. Kemudian kita masuk ke menu pembelian. Nah, di sini ada data pembelian. Data pembelian yaitu URL-nya pembelian. Kita cek di codingnya, yaitu pembelian.php. Nah, ini merupakan coding dari pembelian dari data pembelian. Di sini saya juga menggunakan tabel yang berisi nomor, nama pelanggan, tanggal, status pembelian, total, dan aksi dengan coding PHP, yaitu mengambil seluruh data dari tabel pembelian kemudian dijoinkan ke tabel pelanggan. Nah, selanjutnya di sini ada tombol pembayaran. Tombol pembayaran yang berfungsi untuk melihat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh customer atau pelanggan. Nah, di sini kita cek di file pembayaran, yaitu pembayaran.php. Nah, ini merupakan coding dari pembayaran.php. Di sini kita juga bisa menginputkan nomor resi pengiriman, kemudian juga bisa menginputkan status pengiriman, yaitu dengan menggunakan option yaitu option lunas, barang dikirim, barang sampai, dan batal. Kemudian di sini menggunakan button proses. Selanjutnya di tabel laporan. Di tabel laporan kita cek di coding laporan pembelian. Di laporan pembelian .php. Nah, ini merupakan coding dari laporan pembelian. Nah, ini merupakan coding dari laporan pembelian. Di sini saya menggunakan variabel dari tanggal mulai, tanggal selesai. Kemudian coding PHP, yaitu mengambil seluruh data dari tabel pembelian kemudian dijoinkan di tabel pelanggan. Di laporan pembelian ini kita bisa memasukkan awal tanggal mulai, kemudian tanggal selesainya. Selanjutnya kita juga bisa memilih statusnya, yaitu dengan menggunakan option. Selanjutnya masuk di menu pelanggan. Menu pelanggan ini berfungsi untuk melihat seluruh data pelanggan yang telah mendaftar di aplikasi toko komputer.
kita cek di codingnya, yaitu pelanggan.php. Nah, ini merupakan coding dari halaman pelanggan. Di sini seperti biasa saya menggunakan tabel, yaitu yang berisi nomor, nama, email, telepon, dan aksi. Kemudian coding PHP saya menggunakan query mengambil seluruh data dari tabel pelanggan. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu login pelanggan. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi toko komputer. Pertama, kita bisa memasukkan barang terlebih dahulu ke keranjang belanja. Nah, kemudian kita klik check out. Nah, di halaman ini kita masukkan alamat lengkap. Contohnya di Provinsi Yogyakarta, kemudian pilih kabupaten, pilih ekspedisi, kemudian pilih paket. Nah, kita cek coding di halaman checkout.php, yaitu di halaman pelanggan. Nah, ini merupakan coding dari checkout, dari halaman checkout. Di sini saya sudah mengincludekan dengan database, yaitu di file koneksi.php. Kemudian seperti biasa, saya menggunakan tabel yang berisi nomor, produk, harga, jumlah, dan seharga. Di sini saya mengambil seluruh data dari tabel produk dengan ID produk berapa. Kemudian di sini saya mewajibkan untuk pelanggan memasukkan alamat lengkap pengiriman yang bisa diinput langsung oleh pelanggan. Nah, kemudian di sini saya mewajibkan memasukkan data provinsi, data kabupaten, dan ekspedisi. Kemudian di data paket. Nah, ini merupakan coding dari checkout.php. Di sini saya melakukan koneksi, yaitu mengambil seluruh data dari tabel produk dengan ID tertentu. Nah, untuk cek di halaman checkout ini, saya sudah merelasikan dengan API Raja Ongkir untuk mendapatkan data provinsi, kabupaten, dan data ekspedisi. Di sini saya sudah merelasikan langsung dengan API Raja Ongkir supaya dapat otomatis mengambil data-data provinsi, kabupaten, dan data paket.
Nah, ini merupakan coding dari API Raja Ongkir. Nah, selanjutnya kita klik checkout dan muncul halaman nota pembelian. Setelah kita baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.